Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang seorang narasumber yang merupakan salah satu asisten pelatih dari Coach Nova Arianto di Timnas Indonesia U17, yang jika teman-teman ingat atau melihat pada saat Timnas Indonesia U17 bertanding di Piala Kemerdekaan lalu, adalah sosok yang wajahnya galak dan juga teriak-teriak di pinggir lapangan. Siapa lagi kalau bukan Coach Tommy Haryanto? Welcome. Aman. Kalau Coach Tommy aslinya nggak begitu, Iya. ya kan? Aslinya ramah, sabar, ya kan? Sabar dan juga banyak bercanda kita. Tapi iya, saya melihat di pinggir lapangan Anda kok galak begitu, Coach? Ya kadang idealis kita sebagai pemain ya, Iya. melihat beberapa pemain yang mungkin belum bisa sesuai ekspektasi head coach, ekspektasi kita di bench itu, karena sudah kita latih lah kan gitu kan. Kenapa nggak bisa? Walaupun oke, di lapangan kan kita juga nggak bisa maksa itu anak harus apa yang kita harapkan, tapi minimal jangan sampai membuat kesalahan yang menurut kami itu janganlah dilakukan. Gitu. Iya. Tapi dengar Enggak. mereka. Ya dengar kalau pas lagi ada pertandingan stop, kita panggil, kita kasih tahu pelan-pelan. Iya. Jadi itulah pentingnya teman-teman menjadi pelatih, harus tegas dan juga harus jelas memberikan instruksi, ya kan Coach? Ya. Karena sepak bola itu adalah teamwork. Dan Ya. jujur, saya melihat permainan dari Timnas Indonesia U17 sejak ditangani oleh Coach Nova Arianto dan juga teman-teman asisten, salah satunya adalah Coach Tommy. Saya melihat permainannya ada strategi dan juga ada taktik. Tapi sebelum kita bicara soal hal teknis lainnya dari Piala Kemerdekaan, Coach, saya ingin flashback dulu. Flashback di bulan April, pada saat Timnas Indonesia U17 main di Piala Asia. Siap. Oke, tentu kita semua senang sekali melihat keberhasilan dari Timnas U17 bisa lolos ke World Cup, dan kita mengapresiasi semua bentuk kerja keras ya dari tim kepelatihan, dari federasi juga, yang membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke World Cup melalui jalur kualifikasi. Siap. Ya kan? Ini adalah untuk pertama kalinya. Dan di Piala Asia U17 di fase grup sapu bersih gitu. Wah, enak banget tuh kita nonton permainannya. Lawan Korsel mainnya defensif, lawan kemudian Yaman mainnya terbuka, lawan Afghanistan ada rotasi, ada main counter attack. Tapi kemudian lawan Korea Utara, oke, memang Korea Utara kuat, ya kan, Korea Utara adalah tim yang kuat, tapi kok kalahnya bisa sampai 6-0, Coach. Apa sebetulnya yang terjadi sih? Ya, pertama-tama sih saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih ke Coach Nova, ke federasi, terus semua staf pelatih di SSB ya, dengan kita sampai di Piala Dunia. Saya sendiri juga sampai ke sana, walaupun dulu sebagai pemain belum pernah kan gitu kan. Jadi itu yang saya pengen sampaikan juga, intinya terima kasih ke semua yang sudah memberikan tempat sama saya support head coach sampai hari ini, sampai bisa ke Piala Dunia dengan Timnas U17. Itu yang saya sampaikan. Pertama pasti ya, kita namanya di U17 kan anak-anak, dalam artian inkonsistensi tadi kan. Jadi kadang namanya anak kan sudah, kemarin kita kan dari awal sudah pakai squad itu kan target tetap Piala Dunia, tapi betul. Ada hal yang dari head coach itu kan kita kerja 180 menit di Piala Dunia, ya kan? Karena tiga pertandingan fase grup. Ya pokoknya sebelum kita berangkat ke Arab itu kita semua komitmen kita harus lolos. Dengan hasil harus lolos itu kan ya bonus lah kan, bonus untuk negara kami lah kan gitu kan. Lewat sepak bola kita bisa lolos ke Piala Dunia. Akhirnya dengan bahasanya kita 180 menit menuju Piala Dunia. Ya kan? Betul, karena kita kan kita belajar dari selama ini target, kita lawan siapa nih yang bisa kita ambil. Kita lihat videonya, kita lihat analisanya dari tim analis sampai ke dengan head coach, kami bantu support supaya bisa tercapai kan gitu kan. Akhirnya udah kita belajar, lawan Korea 1 poin. Kita ambil poin 2 di mana? Yaman sama Afghanistan. Akhirnya 90 menit menang pertama. Menit kedua menang. Akhirnya kita lolos kan. Ya, itu 180 menit. 180 menit, betul kan? Betul, benar. Yang ketiga karena head coach juga mau rotasi, udah kita rotasi. Menang juga.
Nah, yang menang juga kan berarti kan Piala Dunia lah. Inkonsistensi labilnya tadi kan, inkonsistensi tadi, masalah konsistensi di anak-anak itu kan yang menjadi PR terbesar kita lah. Bukan hanya anak U17 kemarin, sebetulnya kita pun di level yang senior pun sempat itu mengalami kan gitu kan. Nah, itu yang kita terjadi kemarin, yaitu anak-anak waktu main game lawan Korea Utara kondisi anginnya besar di tempat terbuka. Jadi sedikit kalau ya maaf kalau saya salah karena menurut penilaian kami waktu itu sama head coach ya di pinggir saya sebagai asisten ya bicara iya emang sedikit anak-anak kenapa ya nah itu loh itu kan kan kita juga nggak bisa nyalain pemain pemain juga sudah punya perjuangan yang cukup keras di awal sampai 2-3 pertandingan kan gitu kan dengan kondisi kita harus main di lapangan itu. Ini lapangan yang berbeda. Dari yang fase grup. Apa bedanya coach? Kalau coach ya kan 3 kali itu kan main di stadion yang besar. Yang besar ya. Mainnya. Saya ingat. Ya, mainnya Stadion Faisal ya, Abdullah Faisal. Ya dan supporter kita banyak banget. Hadir kan. Tapi terus habis itu main di lapangan yang kayaknya tribunnya nggak ada ya? Ada tribun nggak tuh? Ada, tribunnya separuh. Separuh. Jadi sebelah sisi sini tempat bench kita. Itu tempat latihannya timnas Arab Saudi. Kita main pindah ke situ. Jadi itu lapangan latihan. Lapangan latihan. Karena sudah ada bagannya di awal. Karena kita juara grup, akhirnya kita main di lapangan itu. Tersebut. Yang sebelumnya Korut main di lapangan itu 2 match. Ya, 2 match. Mereka mainnya di situ. Karena kita 3 kali main itu di tempat yang sama, lapangan Abdullah Faisal itu. Ya, dan itu auranya beda banget, coach. Produktif lagi. Ya makanya kan, itu yang sedikit kami juga, jujur kami setelah main pun, setelah kita berusaha dengan strategi waktu itu sama head coach kan, waduh nggak jalan nih ayo. Ya kita ininya dengan head coach, ayo ganti siapa nih ini. Akhirnya ya tetap apresiasi buat anak-anak dengan kondisi jelas. Yang kita kemarin perjalanan ke sana ya kan di AFF juga kita di ranking 3 kualifikasi kita bisa dapat akhirnya kita di Piala Asia bisa Piala Dunia ya buat anak-anak itu sudah menurut kami udah berusaha sebaik mungkin. Dari keberhasilan timnas U17 lolos ke World Cup coach, apa sebetulnya evaluasi dari tim? Artinya evaluasi itu kan bukan terkait dengan kekalahan lawan Korut, tapi evaluasi dengan keberhasilan ke World Cup. Apa yang sebetulnya coach melihat dengan head coach, tentu dengan pelatih-pelatih lainnya, yang sebetulnya menjadi core atau inti kekuatan dari timnas kita, sehingga bisa lolos ke World Cup coach. Kalau kekurangan, semua tim itu ada kekurangan. Ya kan, tapi apa sih inti kekuatannya sehingga kok di fase grup bisa menang lawan Korsel, ya kan itu saya juga tidak menduga. Terus lawan Yaman mencetak banyak gol, lawan Afghanistan juga bisa mencetak 2 gol kalau nggak salah. Nah, apa inti kekuatan dari timnas U17 kita sih? Yang sekarang ini, yang generasi sekarang ini. Sekali lagi kami dari head coach juga mengucapkan banyak terima kasih buat federasi ya, karena ada waktu yang bisa untuk TC, yang bisa untuk belajar kita, memaaf kekurangan pemain kita apa, kelebihan kita apa, akhirnya kita dapat waktu itu sebelum kualifikasi Asia kita dapat di Spanyol. Ke Spanyol. Saat itu. Ke Spanyol. Itu persiapan dari federasi sebelumnya? Iya, semua kita ada roadmap nih dari head coach kan roadmap. Akhirnya ya kita ke federasi, berarti kan terima kasih karena sudah dikasih jalan untuk mempersiapkan tim ini. Jadi bisa apa yang kelemahan kita, kekurangan kelebihan kita nih apa, akhirnya kita bisa ke Spanyol dengan lawan negara Eropa yang punya, akhirnya kita harus gedein badan kita fisik kita buat itu, akhirnya ya dari situ kita belajar, akhirnya ternyata pemain kita nggak bisa nih. Kita lawan Skotlandia main pertama kita press di depan nggak bisa, kita akhirnya kalah 6. Besok pertandingan kedua kita koreksi, yuk kita mainnya di belakang. Ya kan, istilahnya deep counter kan. Akhirnya ya di situ kita belajar. Ada akhirnya kita lawan waktu itu mau ke Kuwait, lawan Qatar. Betul. Menang 2-1. Itu sebelum Piala Asia. Betul. Kemarin kan kita Piala Dunia ada sparring lagi, ada dikasih jalan sama federasi, udah kita dapat, akhirnya ya rezeki akhirnya kita bisa lolos ke Piala Dunia kan ya runtutannya itu karena kita ada kesempatan bisa ini kemarin lawan ini kita bisa ternyata kita bisa lawan Cina
lawan Iran, lawan Uni Emirat Arab. Betul. Ya, sekarang saya baru ingat, saya sempat lupa, benar. Sebelum Piala Asia itu. Iya. Nah, itu yang mempersiapkan federasi dari awal. Iya, karena Coach Nova sudah menyampaikan. Beliau terima. Ini akhirnya ya udah, makanya kan saya bilang gini, karena ya ada step yang dari federasi kasih. Dari federasi sudah di ACC sudah berjalan, akhirnya kita dapat lawan Cina menang 1, lawan UEA draw, lawan Iran kalah waktu itu Lebaran, pas malam Lebaran kan. Nah, itu akhirnya kita belajar, kita benerin latihan sebelum lawan Korea. Akhirnya kita bisa sebisa mungkin lawan Korea. Korea unggul kok. Kita harus ya bertahan yang secapek-capeknya main bola, paling bercapek main bertahan kan gitu kan. Karena harus kejar terus, Ya, lebih melelahkan untuk fokus, tapi anak-anak bisa jalanin. Ya itu, makanya kalau nggak ada, saya pikir kalau nggak ada persiapan, nggak ada uji coba, nggak bisa. Ya, makanya dari federasi sudah memberikan jalannya, itu yang dari itu yang pelajaran akhirnya kita bisa sampai Piala Dunia. Oke, setelah lolos ke World Cup tentu nanti kita akan bicara juga dengan bentuk persiapan lainnya. Tapi yang menarik bagi saya nih Coach, di bulan Juni saya ada melihat postingan dari Coach Nova, di mana saya melihat ada Anda juga di sana. Tapi yang saya kaget kok sudah mempersiapkan tim selanjutnya. Oke, memang dari FIFA akan setiap tahun nih World Cup U17. Tapi kemudian Anda bersama teman-teman lain pelatih, bahkan tadi offline Anda mengatakan ada pelatih baru juga yang gabung dari seleksi itu, tapi sudah melakukan seleksi. Nah, artinya federasi bukan cuma memikirkan yang World Cup yang sekarang, atau Anda dan Coach Nova dan teman-teman lainnya bukan memikirkan yang sekarang, tapi untuk next, untuk kedepannya juga, sampai ada seleksi di Yogyakarta. Selama berapa hari itu? Di Jogja 3 hari atau 4 hari itu? 3 bed, jadi setiap bednya tuh 2 hari. Jadi saat ketemu pagi baru kita kembalikan ke klub, cari yang lain sampai 3 kali. Sampai kita dapat pemain yang kira-kira bisa nih buat next. Buat level timnas. Ya. Dapat? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada 34. Itu udah berapa tim itu? Udah 2 tim. 34 kan itu awal. Oke. Nanti itu difilter lagi. Rencanakan mau dimasukkan EPA. Betul. Nanti karena ini ya mohon maaf sebelumnya. Emang sebelum waktu kita bisa lolos Piala Dunia itu kan dari Pak Ketum menyampaikan, maaf nih saya. Iya, silakan. Jadi menyampaikan ya kita harus pulang dari Arab Saudi waktu itu harus menjadi tradisi. Lolos lagi ke World Cup. Iya kan, artinya dalam hal ini fokus ke timnas U17 besar juga ya Coach? Ya karena kesempatan sekarang lebih besar. Contoh sekarang aja, kita jujur, saya sendiri sama Coach Nova dengan staf semua ya bersyukurnya karena kemarin ada 16 tim yang masuk 8. Karena sekarang yang kualifikasi yang masuk cuma 7. Oh begitu? 7 apa dari berapa grup? Yang sekarang kualifikasi. Yang sekarang, saya tahu yang sekarang. Karena yang nanti yang akan jalan tahun depan. Tahun depan kan Piala Asia. Piala Asia-nya tahun depan, kualifikasinya kan bulan September. September ini? Iya. Termasuk Malaysia, Thailand kan kualifikasi lagi. Lupa saya. Itu saya ingat. mungkin nanti bisa dilihat. Lebih sedikit lagi yang lolos. Iya. Waduh, harus kerja keras juga. Itu diambil cuma juara grup. Cuma juara. Iya. Oke. Ya walaupun hampir sama kemarin, tapi ini juara grup. Cuman grupnya ini lebih banyak. Iya, artinya kesempatan lebih kecil. Lebih banyak bagi negara lain, tapi untuk lolos lebih kecil. Jadi makanya itu udah ada seleksi makanya di Jogja ya. Itu bersyukurnya kami waktu itu beruntung ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil? Iya, betul. Dengan kondisi kita satu grup lawan Korea pun ya nothing tulus kan gitu kan. Akhirnya kita berusaha, ada rezekinya kita lolos Piala Dunia. Iya, saya suka dengan apa yang Anda baru katakan, nothing tulus. Artinya ini secara mental agar para pemain itu jangan takut. Iya kan? Iya. Nah, ini masukan seperti ini dikasih tahu juga pada saat latihan. Artinya bagian dari tim talk. Betul. Itu dari head coach selalu menyampaikan, kita jujur aja mindset sih. Kenapa mindset? Kadang kan ya saya sendiri ngakuin. Mindset dulu kami lawan Korea. Lawan Australia. Nah itu yang sekarang kami nggak mau kayak gitu, karena Coach Nova mengajarkan
udah beliau sendiri, saya nggak mau event apapun, mau sparring lawan tim seri C, tim seri D, nggak mau kalah. Ya nggak mau kalah. Ya targetnya adalah menang, dan itu harus dimulai dari mindset. Oke, setelah ada seleksi tersebut, nanti akan ada tim selanjutnya. Tapi yang menarik nih bagi saya, coach, ini benar-benar menarik, bahwa Piala Kemerdekaan tahun 2025 itu melibatkan timnas Indonesia U17, ya kan, dengan negara-negara yang juga lolos ke World Cup. Memang seharusnya kalau nggak salah Afrika Selatan yang datang, tapi ternyata Mali lebih bagus datang. Kalau menurut saya, Mali kan tim yang kuat di edisi sebelumnya World Cup. Mereka peringkat ketiga. Dan pada saat itu, setelah mereka ranking ketiga, banyak pemain mereka dikontrak. Klub-klub di Eropa, karena mereka scouting juga, ada scoutnya juga ke sini. Artinya ini tim yang kuat. Ada Tajikistan, ada Uzbekistan. Saya jujur tidak pernah menyangka akan ada event seperti itu. Mainnya di stadion yang megah, stadion utama Sumatera Utara, ya kan, yang kapasitas puluhan ribu, lawan tim-tim kuat. Untuk timnas Indonesia U17 ini bermanfaat banget dong bagi tim sebelum ke World Cup. Nah, Anda sudah tahu duluan dengan teman-teman atau kaget loh, kok ada ini event seperti ini? Ini kan menurut saya kesempatan yang baik bagi timnas. Sejujur kami emang tahu ada Piala Kemerdekaan, cuman kami belum tahu siapa, kan gitu kan. Waktu di pertama kita memulai TC setelah di Bali. Enggak, setelah yang di Jogja. Setelah di Jogja itu kan kita sudah ada kabar intinya akan ada Piala Kemerdekaan, mau di Surabaya, mau di Solo, belum tahu. Intinya udah ada. Akhirnya setelah melihat pemain yang sebelumnya, akhirnya kita mulai di Bali. Iya betul. Nah, dari situ baru ketahuan. Nah, ada jadi kita bermain untuk Piala Kemerdekaan. Lawannya emang waktu itu Afrika Selatan, Panama, sama satu lagi dari tim mana gitu. Amerika Selatan, tapi nggak jadi kan. Akhirnya tetap di Medan. Di Medan. Akhirnya di Medan. Akhirnya di Medan pun jujur sedikit karena ada isu kan kondisi lapangan. Lapangan. Belum siap. Karena kan waktu itu ceritanya kan ada kondisi lapangan yang baru jadi tapi belum bisa dipakai katanya. Akhirnya dilihat, tapi ya saya akuin Pak Panpel istilahnya hebat juga bisa persiapkan. Dengan kondisi yang waktu itu kita lihat bisa kita pakai kan. Mantap itu kan gitu kan. Udah bagus. Lapangan emang, dan atmosfernya rame kayak anak-anak main di stadion yang notabene kan deket tuh kan, nggak ada central ban kan, jadi semacam kayak di Eropa. Nah itu berpengaruh gak sih coach kepada para pemain muda berpengaruh, ini? Karena sangat berpengaruh. Semangat kan, adrenalinnya dia naik kan, wah penonton deket, apalagi di Medan kan baru ada timnas kan di situ sekarang, akhirnya betul. Itu tadi ketua penyelenggara sangat sigap. Sangat baik karena semua langsung bisa akhirnya terselenggara dengan baik. Event siapa yang juara itu udah itu beda lagi. Kan bagi timnas U17 ini kan adalah kesempatan untuk uji coba lawan tim-tim yang sudah langganan lolos ke World Cup. Kalau kita kan sebelumnya sebagai tuan rumah dengan persiapan yang mepet. Pada saat itu coach. Itu berapa lama itu? 1-2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan, 1 bulan setengah kayaknya. Karena mepet sekali ya. 1 bulan di Jerman kan waktu itu. Di Jerman kan, itu mepet, walaupun masih bisa mendapatkan poin juga. Tapi ini kan persiapannya nih, kalau menurut saya ini sudah bagus banget ini. Artinya bagi para pemain, mereka akan bisa membentuk chemistry. Nah, saya ingin menanyakan coach tentang 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan. Apa sebetulnya evaluasi dari jajaran pelatih, mulai dari lawan Tajikistan, lawan Uzbekistan, dan terakhir lawan Mali. Kalahnya cuma lawan Mali. Dan timnas selalu mencetak gol, dan dari 5 gol 4 pakai kepala. Kok bisa ada gol-gol pakai sundulan? Jadi kami waktu di Piala Kemerdekaan ini ya istilahnya menyiapkan dengan head coach kita fokus ke kira-kira siapa nih yang pantas untuk ke sana dengan pemain yang ada kan gitu kan. Ada beberapa yang pemain baru, ada yang pemain lama. Jadi kita fokusnya itu. Terus apa nih yang akan kita pakai, kan bahasanya gitu kan. Akhirnya yaudah kita fokus dengan apa yang kita punya. Saya sendiri juga menyampaikan apa yang kita punya aja dulu Kut. Wong lawannya juga ini istilahnya kalau orang Jawa bilang antep. Agak
istilah berbobot kan gitu kan. Betul. Ya udah kita fokus dengan apa yang kita punya, kita belajar di tim lawan, ya udah akhirnya bisa kesempatan melawan tim terbaik di Piala Kemerdekaan kemarin. Tim terbaik ini. Dan saya ingin menanyakan dengan gol-gol yang tercipta pakai kepala ini coach. Ini apakah di latihan sudah ada sedikit perubahan yang dilakukan, karena ada juga gol dari set piece, dan saya senang sekali melihat bahwa para pemain kita bisa mencetak gol dari set piece, dari corner, dan juga bisa mencetak banyak gol pakai kepala, karena di senior pun jarang gol pakai kepala itu. Kalau set piece emang kami sama head coach selalu set piece. Oh, maksudnya diutamakan juga untuk bisa mencetak gol. Iya. Ada khusus ada skenario. latihannya, ada yang defense pun juga siapa tugasnya siapa sudah ada. Dan kita juga pelatih ada yang sudah harus menerjemahkan memberi ke pemain tugasnya siapa, beliau sudah menyuruh kami. Oh, dan itu dipakai juga di match. Pasti harus dipakai juga. Dipakai. Kan? Walaupun dipakai kita nggak tahu ya, anak-anak kan yang di lapangan kan yang, tapi gambaran panduannya itu sudah ada. Panduannya udah ada. Ya? Sudah ada. Sebelum main di meeting itu ada pelatih sudah menerjemahkan apa yang harus kamu lakukan. Itu sudah. Iya. Oke, di Piala Kemerdekaan lalu kipernya Dava mendapatkan penghargaan best keeper. Ya. Ya kan, saya juga melihat dia melakukan banyak saves. Ya. Mulai dari lawan Tajikistan, lawan Uzbekistan, apalagi melawan Mali. Ya. Ini pemain ini dari mana Anda bisa seleksi? Dia sekarang di Dewa United. Sebelumnya di mana dia, coach? Dia dari SSB Asad Purwakarta. Waktu itu kami nonton ada di liga swasta di Jakarta kan. Jadi grassroots. Iya, liga waktu itu U16. Kelahiran 2008, kami masih muda dia. Iya, waktu itu nonton kok ada ya ada banyak kiper, cuman kok menurut kami nih kok tahu dia bisa berdiri di depan kotak 16 itu kan. Dan tingginya segitu. Akhirnya oh ya udah kita lihat, kita panggil, kita tanyain, minta datanya, akhirnya kita panggil seleksi di Senayan. Ya udah dari situ kita sampai detik ini dia kiper masih number one ya. Saya melihat reading the game dia itu 2008 bagus. Dan keberanian dia untuk build up. Betul. Nah, saya melihat pola permainan dari timnas U17 nih beda banget dari yang sebelumnya. Karena U17 ini walaupun ngeri-ngeri sedap mau tetap build up dari belakang. Itu apa gak takut para pemain sudah terbentuk gak sih mentalnya? Karena kalau build up dari belakang pasti tekanan tinggi, gak mungkin. Pemain tim lawan tunggu di belakang karena mereka tahu build up dari belakang harus kita tekan. Tapi kalau saya lihat di Piala Kemerdekaan soal build up ya, gak ada kepanikan tuh. Meskipun memang bermain di tanah air, tapi kita tahu kadang-kadang bermain di tanah air pun panik, ditekan. Tapi ini gimana caranya Anda bisa membangun sistem? Karena ini tidak mudah bagi para pemain lokal kita. Di mana mereka harus bersabar, jangan cepat kasih bola ke depan. Ini berapa lama sampai mereka akhirnya bisa? Kalau di Piala Asia U17 kelihatan sedikit-sedikit, tapi ini udah lebih mantap ini. Ya, head coach selalu dari awal kita build up. Karena kita waktu kita kepelatihan ya, Mang. Itu ya Villanesia itu kan mengajarkan build up. Jadi apa yang kita punya, ciri khas sepak bola kita ya kita pertahankan, kita pertajam kan gitu kan. Dengan ya itu tadi di tempatnya dia SSB, dia mungkin sudah dapat kan gitu kan. Dan di tempat kita di U16 sama head coach ya lebih tajam lagi, lebih detail lagi. Ya, kita sebagai asisten pun juga sama. Mengapa yang dimau head coach ya kita ngasih taunya ke pemain pelan-pelan. Oh ya, nanti begini loh. Build up-mu coba di ini kamu body shape kamu bagaimana? Itu yang kita yang selalu berkomunikasi sampai dengan body shape juga dijelasin. Iya. Sama head coach. Makanya lebih detail kan dengan head coach, akhirnya ya dengan yang dia punya akhirnya dia pede. Dia ngerasa dari head coach sudah ya udah nggak apa-apa lu salah, tapi yang penting salahnya jangan sampai keterlaluan lu kasih ke penyerang lawan kan gitu kan. Yang penting lu pede, lu berani build up apa yang kita sudah patron kita, ya udah lu lakukan. Dan jalan itu coach. Karena ada gol lawan Tajikistan itu build up dari belakang. Sampai ke sayap, kemudian si Izar kasih crossing, kemudian gol. Nah, iya betul. Dan saya melihat Fadli bisa mencetak 2 gol. Artinya sekarang timnas Indonesia U17 tidak hanya mengandalkan satu pemain untuk mencetak gol. Nah, ini apakah sebuah sistem yang berbeda yang dipakai? Karena kan kalau pemikiran saya dan teman-teman lainnya yang pengamat, ya kalau ada striker kasih bola ke striker. Tapi Fadli kan tidak selalu bermain sebagai striker. Dia banyak main di sayap.
Nah, itu gimana diajarkan dia? Kok dia bisa dapat tuh posisi-posisi enak? Iya, itu dia dapat 2 posisi enak loh, cetak gol. Ya, kalau ya sebetulnya kami waktu main pun sebetulnya sama ya, nggak pernah ngalamin yang, karena kalau sudah di sepertiga tengah ke depan, ya kita kan mau main menyerang, mau cetak gol. Iya, mau cetak gol ya. Ya sebisa mungkin ya lu cepet ke kotak. Dan dia lakukan itu. Nah ya itu kan berapa kali pemain kami selalu lebih kan di kotak. Iya, iya benar. Artinya nggak defensif juga. Tergantung lawannya juga. Ya contoh gol yang si Dimas ya. Iya, itu ngeri. Nah, kan itu kan dari kanan, ada penetrasi, betul. Crossing, ada 2 si Aaron sama main 5 kan ada 2-3 orang. Betul. Tapi dia bisa gocek gitu, bisa golin. Matang sekali dia. Iya kan? Jadi itu yang kita lakukan. Iya. Oke, sekarang saya ingin menanyakan tentang para pemain keturunan. Ya kan, untuk Piala Kemerdekaan ini sebelumnya coach, waktu di TC yang di media juga diberitakan ada total 9 pemain yang ikut. Terus kemudian yang terpilih 2, ada Izar dan Noha. Saya melihat Izar mainnya nyetel banget, ya kan, enak banget lihat dia main. Noha masih on and off ya. Apa yang terjadi dengan yang lain? Maksudnya Coach Nova mengatakan di media ada urusan administrasi. Nah, ini memang urusan administrasi seperti apa? Ya kan, apa karena memang nggak memenuhi aturan dari FIFA, atau mungkin memang secara teknis sebetulnya nggak masuk gitu dalam kebutuhan tim? Ya, pertama sih kalau si Ezar itu sudah, dan dia emang punya paspor kita ya. Kalau Ezar, kalau Noha sama, Noha itu paspor Indonesia punya. Noha cuman masih 2010. Iya, dia masih muda. Masih muda. Terus kalau yang lain itu masih terkendala di waktu hampir sama kasusnya Hinoke ya. Oh iya, Mauresmo Hinoke. Artinya terlalu jauh. Iya, masih jauh. Iya, masih jauh. Rata-rata ini juga, keturunannya, garis keturunannya terlalu jauh. Iya, administrasi. Padahal bagus. Juga. Ya, yang pasti di atas pemain kita lah. Dalam artian juga, ya dia maksudnya ya bagus, ya kualitas di sana kan dengan kita istilahnya beda kan. Dalam artian betul. Bedanya tuh kan beda di secara taktikal sama di teknikalnya sedikit lebih lebih. Maksudnya bukan saya ngebedain anak kita jelek, bukan. Enggak. Iya kan? Itu faktanya seperti itu. Jadi bukan karena dia jelek, bukan karena bukan. Ada perbedaan. Dari aturan itu yang kita nggak bisa pakai. Memenuhi ya. Nggak bisa memenuhi. Oke, tapi yang saya baca lagi di media, nanti ada rencana untuk penambahan lagi pemain diaspora, kemungkinan. Ya kemungkinan masih ada, karena ya kalau kita berbicara timnas kan semua punya hak sama untuk pemain yang punya darah Indonesia. Jadi siapapun ya nanti kita lihat. Ya, saya terkesan banget dengan Matthew Baker. Ya kan, saya hitung di pertandingan lawan Mali, pertandingan yang berat itu. Dia hanya 1 kali aja salah passing. Itu karena memang dia ditekan ya. Salah passingnya bukan karena dia salah passing terus peluang. Kedepannya itu dia passing tapi gak akurat. Tapi selain itu saya melihat dia berani kasih direct pass, dan direct pass itu teman-teman jangan salah, itu bukan berarti long ball. Itu juga build up kalau ada kesempatan. Tapi banyak mungkin dari 6 yang dia kasih dari pertahanan itu 1 dia gak pas. Tapi sisanya itu 5 itu pas. Dia usianya masih sangat muda. 2009. Dan sepengetahuan saya, kalau nanti sudah senior ini, kita hanya berbicara lah, brainstorming. Sebetulnya pemain bisa juga nanti membela timnas lain. Ya benar dong. Benar, kan bisa aja bisa. Seperti ada di Belanda, dia sudah main bagi U17, tiba-tiba dia bela Maroko atau ikut ke kita. Ya kan? Nah, bagaimana dengan Matthew Baker? Karena saya terkesan banget dengan dia. Dan dia gak banyak ngomong loh. Kalau di interview juga humble banget anaknya. Kalau Baker di Piala Kemerdekaan sebetulnya kemarin kena omel sekali. Gara-gara yang kemasukan lawan Tajikistan. Yang kita habis yang dia jatuh itu. Ya, itu kan. Tapi gak foul. Masih bilang gak foul. Itu maaf. Benar. Itu koreksi buat dia. Akhirnya kan dia, ya makanya itu yang namanya anak, dalam artian pemain yang akhirnya kan next dia bagus dia. Karena ada kesalahan yang dia perbaikin. Makanya dia sekarang ada di tim seniornya Melbourne kan. Iya betul, masuk loh dia. Iya, makanya itu yang beruntung buat kami. Dalam artian dengan waktu adanya Piala Dunia, rezeki dia di senior.
kan keuntungan buat kami karena pasti di senior beda dengan di bawah. Dengan di bawah benar-benar dia udah masuk ke nah gimana dia untuk ke depannya? Ada tetap dong sama kita. Ya kalau dari bahasa orang tua, bahasanya Becker ya dia akan tetap ya kemarin juga bercanda sih ke teman-teman pelatih. Andekan Becker bisa dipanggil ke senior dulu ini, dimasukin line up dulu, kan ngunci, iya kan, ngunci buat kami, itu benar buat juga. timnas. Benar juga pemikirannya, iya betul. Iya kan, Becker kan juga stopper kaki kiri loh di kita. Maaf di senior masih oke lah, masih ada masih ada Justin, masih ada ini. Tapi daftarin dulu maksud. Nah jadi nanti di 20. Jadi udah terhitung dia, udah. Iya kan, gitu kan. Itu juga salah satu cara. Orang di luar negeri bisa kok. Mereka begitu juga di luar. Nah, Becker ini kan yang di Indonesia ini kan ya mohon maaf, stopper kaki kiri itu kan 1001. Hampir gak ada. Iya kan? Kalau di belakang ya. Iya, pemain belakang kan. Betul. Itu kan makanya kita di senior ada si Verdong yang bisa main juga di center back. Ada Justin Hubner juga. Ya kan? Dan akurasi passing mereka kok bisa lebih baik, Coach. Saya ingin tanyakan Anda sebagai orang teknis, kenapa kaki kiri itu kalau back umpannya lebih akurat? Saya ingin tanya aja. Ya apa ya kalau back ya, saya ngomong soal back. Ya sebetulnya kaki kanan pun juga bisa, cuman kalau kaki kiri tuh kayak kalau saya ngeliat sendiri juga, kalau di gelandang juga dia punya kelebihan. Jadi kayak semacam magic ya. Magicnya kalau kaki kiri tuh ya karena kita ngeliat Messi, ngeliat Maradona, kan kayak gitu-gitu tuh Bung. Jadi kesan saya kalau saya kaki kiri tuh karena nggak semua orang bisa kaki kiri kan gitu kan. Dan yang kaki kanan, yang kaki kiri toh ya juga sama, tapi kaki kiri kalau menurut saya spesial. Iya, lebih spesial. Jadi lebih apa ya kalau kita di kanan saya ngelihatnya Messi, ngeliat itu ya kalau yang di belakang kayak Becker sendiri saya ngeliat emang bagus. Emang keren lah kalau saya. Dan dia berani ini loh, dia kalau ada one on one dia tekan loh itu pemain dan jarang pelanggaran dia. Iya. Ya, jadi kita tunggu Becker nanti di senior. Iya. Mudah-mudahan bisa bantu istilahnya bisa di timnas senior. Ya, bisa. Saya tahu maksud coach. Itu caranya untuk biar nanti nggak bisa kemana ya. Tapi saya yakin Becker sendiri juga saya melihat memang dia sudah mengatakan dia memang pilih Indonesia. Iya. Karena saya ingat pernah sebelumnya dia sempat didaftarkan Australia kan, tapi dia nolak langsung. Waktu itu mau Piala Asia kayaknya. Iya, dia nolak kan. Dia tetap mau di Indonesia. So, dan kita harapkan kalau memang ada pemain keturunan ya welcome aja. Asalkan mereka bisa ini. Setelah ini yang saya dengar kabarnya akan ada persiapan bagi timnas Indonesia U17 di Bulgaria. Iya. Akan ada TC. Ada nggak sih rencana uji coba di sana, Coach? Kira-kira lah. Kalau sekarang sudah mulai dibicarakan nggak sih dengan federasi? Atau federasi ada kasih informasi apa? Malah kami istilahnya kemarin setelah dari Piala Kemerdekaan itu dikasih gambaran oleh federasi. Ya, dari federasi ke head coach waktu kami habis main tuh di meja makan dikasih gambaran dari federasi, ini ada coach di luar. Gitu kan. Pertama nggak bilang di mana, terus tahu yaudah kita ke Bulgaria ya katanya. Sedikit ya TC sambil ada lawan kayak gitu. Cuman kan saya belum tahu lawannya siapa tapi rencana ada karena kita kan cuma 2 minggu. Jadi ada lawan kita karena kan ada beberapa pemain baru yang butuh ya kita nggak tahu ya dia bisa dipakai atau enggak, paling nggak dia butuh jam bermain dengan tim luar. Karena yang baru-baru ya ada beberapa pemain baru kan, termasuk Noah, termasuk Dimas, termasuk Ezar itu kan baru pertandingan internasional kan baru kemarin. Dan itu kan di home. Iya betul. Beda kan. Mau dilihat juga. Akhirnya ya pelajaran di Spanyol waktu itu kan. Benar. Ya kita kalah 6, kalah 7 tapi kan ada pelajaran yang bisa kami ambil, akhirnya bisa istilahnya punya hasil yang kita harapkan di eventnya. Jadi gitu loh. Akhirnya yaudah kita ambil walaupun di Bulgaria tuh agak jauh kan gitu kan. Kan kalau kami kan bahasanya taunya jujur aja Turki, Qatar sama Emirat. Dubai. Emirat kan Dubai kan terakhir itu hari sebelum udah apanya itu. Tahu ke Bulgaria kami ke Surabaya. Ya udah coach, kalau kami kan yang penting support apa yang dimau head coach. Kan itu kan. Akhirnya ya udah kita berangkat. Makanya tadi maksudnya semua administrasi akhirnya pemain juga sudah, ya udah akhirnya kita berangkat gitu ke Bulgaria. Mainnya sama siapa juga saya belum tahu. Istilahnya kami belum tahu. Iya.
Dan rencananya juga yang saya ikutin dari media akan ada penambahan pemain diaspora. Udah ketahuan. Pasti ada penambahan, pasti. Ada. Gak perlu kasih tahu namanya, gak perlu kasih posisi. Dia juga di Eropa, kalau ke Bulgaria kan lebih dekat. Lebih dekat. Ya, jadi makanya itu juga salah satu untuk melihat beberapa pemain yang ya itu tadi yang punya darah Indonesia dan punya paspor Indonesia yang pasti kan gitu. Biar kan. Iya, betul. Kalau belum punya kan ya kita lihat istilahnya urutannya garis keturunan. Ya. Oke, Coach, yang saya ingin tanyakan sebelum nanti saya tanya pertanyaan terakhir. Bagaimana Coach melihat bentuk persiapan yang disiapkan oleh federasi untuk Timnas Indonesia U17? Tadi Coach memang sudah mengatakan sebelum Piala Asia U17 ada persiapan, tanding, terus sekarang ada Piala Kemerdekaan, nanti akan ada di Bulgaria. Nah, Coach sebagai mantan pemain juga dan sekarang Anda adalah pelatih. Anda merasakan persiapan sepertinya, kalau menurut saya ini persiapan mewah ini bagi Timnas U17. Yeah. Kalau menurut saya ini persiapan mewah yang dulu, saya tidak mengatakan beberapa waktu lalu, dulu nih nggak ada seperti ini dulu ya, sampai ke Eropa, sampai tanding. Nah, Anda merasakannya seperti apa? Ya sangat terkesan ya, dalam artian sangat terkesan dengan dari federasi yang memberikan kami ya dengan head coach yang urutan itu tadi, program yang sesuai apa yang kita harapkan. Oke. Jadi kita mau besok lawan, contoh kayak Mali nih kan, kita gambarannya di Piala Dunia lawan Zambia. Itu first match loh. Pertandingan pertama loh itu. Ya makanya kan itu yang sangat bersyukurnya itu terima kasih kepada federasi ya, bisa lawan tim yang akan kita hadapin di World Cup. Jadi persiapan itu yang ya sangat baik lah buat kami dengan kondisi yang sudah kita akan lawan siapa tapi sudah disiapkan dari sekarang kan itu kan. Iya betul. Jadi yang kita harapkan nanti di World Cup bisa sukses. Saya sih tidak pernah mimpi bahwa akan juara World Cup U17, walaupun itu juga bisa aja juara ya kan, gak tertutup kemungkinan. Tapi dari coach sebagai salah satu asisten pelatih, apa harapannya nanti di World Cup di bulan November nanti? First match lawan Zambia, second match lawan Brazil, third match atau yang terakhir di fase grup lawan Honduras, yang lolos kan juara dan runner up. Sama runner up terbaik. Runner up terbaik ada 4 kalau nggak salah. Oke. Kalau kami di Timnas 17 target lolos grup. Walaupun itu peringkat ketiga, makanya belajar dari kemarin di Piala Asia. Jadi kita target lawan siapa, kita lihat, kita pelajari, kita siapkan, kita ambil poin. Lolos lah ya. Lolos grup. Dan kita harapkan bisa lolos, dan tentu nanti pemain-pemain muda ini juga coach bisa promosi ke pasti. U20, ke U23, bahkan sampai senior. Ya kan, kalau menurut coach siapa kira-kira sekarang yang gambaran? Udah ada pemain dalam gambaran coach. Baker satu, ya kan? Pasti. Tadi coach katakan. Oke lah, anggapnya 2 nama lagi lah. Ini kan hanya gambaran coach, belum tentu juga nanti terjadi. Harapan saya sih sama head coach ya sebanyak mungkin kan, dalam artian mungkin tapi kan kita kan semua ya pengalaman sendiri kan pernah terjadi gitu kan, dalam artian nggak semua satu tim Primavera juga ada di timnas senior kan gitu kan. Yang U19 yang tempo hari juara Piala AFF kan nggak semuanya bertahan di senior lama. Kalau harapan saya ya pasti Baker, kiper Dava, terus striker salah satu antara Mirza atau Berto. Harapan ya. Sama gelandang satu, karena saya juga gelandang. Nazril bagus loh itu. Saya lupa ngomongin soal dia. Karena soal build up dia pemain pertama yang kasih passing ke depan kan. Nazril, karena saya juga disuruh head coach waktu itu ngeliat sendiri dia di Bandung. Saya lihat akhirnya mantap dengan akhirnya kita dapat selama ini, terus ya Nazril. Bagus ya. Dan ini adalah kesempatan yang langka bagi saya bisa berbincang dengan Coach Tommy Haryanto, karena setelah ini gak mungkin saya ketemu beliau lagi. Udah gak mungkin, udah gak ada cerita loh. Karena kan mau persiapan Bulgaria. Habis itu World Cup, gak mungkin saya ganggu lagi. Walaupun kalau WA ya masih boleh lah. Apalagi kalau Coach nanti mukanya galak lagi, saya foto, saya WA nanti. Tapi memang harus tegas. Saya sepakat banget, harus tegas, dan Coach biasa kasih instruksi juga ke pemain, dan kita semua berapresiasi bahwa coach dan teman-teman dan tentu pemain dan juga support dari federasi dan juga peran federasi dalam ini
yang besar juga memberikan support ke Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke World Cup. Amin. Dan kita semua tentu senang Timnas kita walaupun U17 tapi ya ini juga bentuk prestasi bisa lolos ke World Cup melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Iya. Jadi ada cerita kalau Coach Nova yang turun, asistennya yang naik. Kalau asistennya yang kenceng, Coach Novanya yang... Oh, jadi itu taktiknya. Iya. Jadi kalau Coach Nova kenceng nih, kami yang redam. Oh, terus nanti kebalikannya. Kebalikan. Kalau ada yang lu, beliau yang... Ya, saya pikir lebih baik begitu sih. Iya, emang iya. Kami kemarin Coach Nova sampaikan. Pokoknya kalau salah satu ada yang marah, tenang dulu satunya. Oke, menarik sekali ini. Tapi Coach seperti biasa, sebelum kita menutup, Coach perlu menyampaikan pesan-pesan Coach kepada supporter atau netizen dari Indonesia. Silakan ke kamera. Sebelum nanti kita akan melihat perjuangan dari para pemain muda kita Timnas Indonesia U17 di World Cup. Silakan Coach bisa bicara ke kamera. Menyampaikan buat seluruh penggemar sepak bola, kompak, solid, support dari tim senior 20, 23, U17 kita untuk kemajuan sepak bola kita dukung positif siapapun. Jadi untuk Timnas Indonesia. Ya, oke, siap. Oke, Coach, ini sekarang kita tutup dengan slogan kita. Jangan lupa, Coach sudah lupa ini. Ada ini sambil kita no hate. Sambil gini, Coach. No hate. No hate. No politics. No politik. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap ini. Mantap.